Shalom, selamat jumpa di dalam Secercah Cahaya, dan hari ini kita akan mendengar dengan judul Tuhan Sediakan. Diambil dari Efesus 3 ayat 20, demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Melayani Tuhan menjadi kerinduan banyak orang. Tetapi untuk memastikan itu adalah panggilan Tuhan, tidak mudah kita mengenalinya. Ada beberapa orang yang melayani dengan maksud tersembunyi, dan hal itu tentu hanya Tuhan yang tahu persis isi hati masing-masing orang. Tetapi banyak pula hamba-hamba Tuhan mengalami proses yang luar biasa untuk menjadi alat yang dipakainya secara efektif. Kita tahu banyak nabi, tokoh-tokoh Alkitab, para rasul, dan hamba-hambanya menapaki proses yang berbeda antara satu sama lain. Dan proses itu Tuhan pakai untuk menjadikan mereka hambanya yang tangguh di zamannya. Saya dan suami adalah pekerja di bidang sekuler. Ketika suami menerima panggilannya, tetapi tidak mudah bagi kami mencerna maksud Tuhan. Kemudian Tuhan menghendaki kami melepas pekerjaan yang sebenarnya menjanjikan masa depan menurut ukuran manusiawi dan keluarga besar kami. Merupakan tantangan yang tidak ringan. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah, Departemen Pertanian di NTT. Suami saya di swasta, di tim-tim atau sekarang ini Timor Leste. Menggantungkan harapan dalam iman. Dan hal ini tentu belum bisa kami hadapi saat itu, mengingatkan kami panggilan Tuhan kepada Musa. Step by step Tuhan menyatakannya. Bagaimana tidak, ketika kami memutuskan menjawab ya, ini kami, utuslah kami. Justru saat itu kami tidak ada dana sampai ke tujuan pelayanan kami di Solo. Bagaimana ini Tuhan? Ternyata Tuhan mengirimkan berkat bukan dari tempat tujuan kami melayani. Karena kami tahu tempat ini juga sedang dalam perintisan. Ada satu teman dari Dinas Kehutanan yang lama tidak bertemu, sekitar setahun. Dia datang persis 2 hari sebelum rencana keberangkatan kami dengan kapal dari Kupang ke Surabaya, kemudian dengan jalan darat ke Solo. Teman saya itu membawa amplop honor dan meminta saya menandatangani administrasinya. Sebenarnya saya sudah lupa bahwa ada honor dari penyuluhan yang saya lakukan setahun yang lalu itu. Karena memang sudah lama berlalu. Ternyata Tuhan memberikannya tepat pada waktunya untuk perjalanan ke Solo dan hidup selama 2 bulan ke depan. Firman Tuhan dan pengalaman hidup yang saya alami
mengajarkan kepada kita ketika kita semua beriman dan berkata, Tuhan menyediakan. Itu jauh di luar jangkauan akal pikiran kita. Bahkan lebih banyak dari yang kita butuhkan. Itulah yang terus menguatkan kami untuk melayani Tuhan senantiasa. Bahwa Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhan kami, apapun itu. Di awal pelayanan, Tuhan sudah bekerja. Penyertaannya selalu nyata dalam perjalanan pelayanan ini sampai saat ini. Seperti cahaya kata kita hari ini, berharaplah pada Tuhan, Dia sediakan. Pahami caranya dan nantikan waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.